Suami jadi TKI di Malaysia, sang istri diberitakan berselingkuh dengan tetangganya sendiri. Bahkan kali ini sang istri dihabisi selingkuhannya sendiri. Meski kenyataannya begitu, namun sang suami tetap menyebutkan sang istri tak mungkin berselingkuh apalagi dengan lelaki tersebut. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di Kota Lampung. Seorang wanita bernama Preni Astriani sudah menikah dan punya 2 anak. Sang suami merantau jadi TKI. Pasca sang suami memutuskan bekerja di luar negeri, dirinya pun tinggal dengan keluarganya dan kedua anaknya. Preni sendiri punya suami bernama Hendy Retno. Setiap hari keduanya berkomunikasi, bahkan suami Preni pun sudah 4 tahun merantau. Preni dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, punya banyak teman dan disukai para tetangga juga keluarganya. Sering berolahraga, bahkan Preni pun kerap menjadi guru senam. Setelah sang suami merantau bekerja jadi TKI di Malaysia, kehidupan Preni sendiri pun jadi jauh lebih baik. Preni pun tak bekerja, dirinya hanya fokus kepada anak-anak dan menjalani kehidupannya. Preni sendiri tak pernah kekurangan. Menurut keluarga, sang suami selalu memberikan uang, selalu tak perhitungan demi sang istri dan juga anak-anak. Preni yang selalu bahagia dan ceria, namun ada yang aneh di hari itu. Tepatnya di tanggal 15 Desember 2023 malam hari. Ayah dari Preni, Watino, mendengar suara jeritan dari rumahnya sendiri, tepatnya di belakang rumah, dan yakin kalau itu jeritan dari sang anak Preni. Ayah dari Preni pun langsung mencari sumber suara tersebut, membuka pintu belakang namun tak bisa dibuka, hingga akhirnya Wagiono pun pergi keluar, lari ke belakang lewat pintu depan. Menemukan Preni sudah tergeletak dengan kondisi yang sangat tragis. Ayah dari Preni pun menyerit meminta pertolongan dari para warga, hingga ibu dari Preni dan para tetangga pun bangun dan datang ke Wagiono. Saat itu para tetangga membantu Wagiono membawa Preni ke rumah sakit, namun ternyata Preni pun tak bisa tertolong hingga akhirnya mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit. Dari permasalahan yang terjadi, akhirnya keluarga dari Preni pun melaporkan kepada pihak yang berwajib. Saat pihak kepolisian datang, ada yang aneh. Ternyata handphone Preni yang tadi di awal ada di sebelah jasad Preni ternyata kini tak ada. Polisi pun melakukan penyelidikan, melakukan otopsi kepada jasad Preni, dan tak lama pihak kepolisian pun mengintugasi keluarga, tetangga, dan juga teman Preni. Hasil otopsi menyebutkan kalau Preni mendapatkan pukulan dari benda tumpul dan mendapatkan beberapa tikaman hingga mengeluarkan cairan berwarna merah. Polisi pun mencari info dan ternyata mendapatkan info dari para tetangga. Belakangan ada yang menyebutkan kalau Preni dekat dengan tetangganya sendiri bernama Muslihudin, 41 tahun. Muslihudin sendiri adalah tetangga dari Preni yang saat itu sempat membantu keluarga Preni saat aksi ini terjadi. Muslihudin punya istri dan anak dan mereka pun kenal satu sama lain. Di dalam lingkungannya, Muslihudin dikenal sebagai lelaki yang bermasalah, lelaki tak kerja namun sering menghabiskan uang untuk judeng di tempat. Di awal kejadian Preni berpulang, Muslihudin pun sempat ke rumah Preni beberapa kali, bahkan ikut mendoakan. Namun tiba-tiba kini Muslihudin menghilang, tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Sempat kabur beberapa minggu, akhirnya Muslihudin pun menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Mengungkapkan motifnya saat itu kesal kepada Preni karena menolak saat diajak wiki-wiki. Menurut Muslihudin, di antara dirinya dengan Preni ada hubungan di belakang pasangan masing-masing. Preni pun berpacaran dengan dirinya, bahkan kerap melakukan hubungan suami istri beberapa kali di belakang sang suami yang sedang merantau ke luar negeri. Tepatnya di hari itu, Muslihudin pun menghubungi Preni untuk ngobrol di belakang rumah Preni. Muslihudin bertemu dengan Preni ngobrol-ngobrol, namun saat itu Muslihudin pun ingin menyalurkan hasratnya. Muslihudin kesal mendapatkan penolakan dari Preni, hingga akhirnya keduanya cekcok dan berakhir Muslihudin menghabisi Preni. Saat itu Preni dipukul beberapa kali oleh Muslihudin dengan senjata tumpul yang ada di sekitar sana. Mengaku ini spontan, tak pernah direncanakan. Dirinya kesal karena mendapatkan penolakan dari Preni. Muslihudin pun mengaku dirinya menyesal namun tak bisa berbuat apa-apa. Diamankan terkait permasalahan ini dan menjalani beberapa kali persidangan, mendapatkan pasal berlapis hingga akhirnya divonis 15 hingga 20 tahun penjara. Sementara suami dari Preni sendiri akhirnya pulang ke Indonesia, membantah kalau sang istri ada hubungan dengan lelaki ini. Bukan tanpa alasan, menurut sang suami kalau Preni memang tak suka kepada Muslihudin yang nampak selalu ada di rumah, tak bekerja, bahkan kerap menyiksa sang istri dan kerap menghabiskan uang orang demi untuk berjudeng. Hingga suami dari Preni sendiri tak yakin sang istri berselingkuh, kalau sang istri berselingkuh dengan Muslihudin, lelaki tetangganya sendiri. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.